Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Nazira Ahmad, NIM 12612612141. Izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaannya itu, apakah perbedaan antara pendekatan budaya, antropologis dan juga sosiologis dalam metodologi studi Islam, seperti itu, dan bagaimana implementasi ketiga pendekatan tersebut dengan disertai contohnya, seperti itu kan. Nah, pertanyaan yang pertama saya akan menjawab mengenai pendekatan budaya dalam studi Islam. Jadi di situ memahami Islam tidak hanya sebagai sistem teologi saja, tetapi sebagai kultur hidup yang melekat, seperti itu, dalam ekspresi seni, simbol, ritual, dan tradisi masyarakat muslim, seperti itu. Lalu karakteristiknya itu seperti melihat Islam sebagai cara hidup gitu ya. Islam itu sebagai cara hidup, way of life, yang bersifat lokal dan beragam. Cara hidup itu sangat beragam gitu kan. Lalu menelaah ekspresi budaya Islam seperti busana, arsitektur, bangunan, seperti itu, kuliner, musik, dan juga mungkin festival juga gitu kan. Lalu karakteristik selanjutnya itu lebih dekat dengan fenomena keseharian umat Islam, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih pendekatan budaya dalam studi Islam itu? Nah, contohnya itu, ini ada seorang peneliti Islam meneliti fenomena Maulid Nabi ya di masyarakat Bugis Makassar. Dia tidak hanya melihat dari sudut keagamaan, tetapi bagaimana unsur budaya lokal itu menyatu gitu, antara musik tradisional, simbol warna, hingga makanan khas. Dalam konteks ini, pendekatan budaya itu menangkap Islam itu sebagai pengalaman yang dihidupi secara simbolik dan lokal. Pendekatan budaya. Nah, lalu pendekatan antropologis dalam studi Islam itu seperti apa? Nah, faktor utamanya itu menggali bagaimana nilai-nilai Islam itu dipraktikkan dalam struktur kehidupan komunitas melalui observasi lapangan dan partisipasi langsung, seperti itu, menekankan pemahaman dari dalam. Dan karakteristiknya itu, pendekatan ini itu sangat etnografis. Jadi peneliti menyelami kehidupan umat gitu, bukan hanya mengamati dari luar saja, tapi menyelami kehidupan umat tersebut. Lalu selanjutnya memfokuskan pada praktik keagamaan dalam konteks adat, relasi sosial, dan persepsi masyarakat gitu. Lalu yang ketiga itu menggali makna di balik praktik. Nah, bukan hanya apa yang dilakukan saja, tetapi mengapa dan juga bagaimana gitu, seperti itu. Menggali makna di balik praktik tersebut. Nah, lalu contohnya itu peneliti melakukan studi etnografi di pedalaman Kalimantan mengenai praktek zakat tanah adat. Meskipun dalam syariat Islam tidak secara eksplisit mengatur zakat hasil hutan. Nah, komunitas lokal ini memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal mengenai kepemilikan kolektif. Di sini antropologis Islam mengungkap dinamika Islam yang membumi dan dalam kosmologi lokal, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Ini dari sosiologi ya. Itu fokusnya itu melihat Islam sebagai sistem sosial yang membentuk dan dibentuk oleh struktur masyarakat, memperhatikan aspek kekuasaan, kelas sosial, konflik, dan modernisasi. Nah, karakteristiknya itu pendekatan ini menelaah bagaimana Islam itu beroperasi dalam struktur sosial, bukan hanya di level individu atau budaya. Menarik data kuantitatif maupun kualitatif untuk melihat relasi agama dan perubahan sosial. Nah, lalu menggunakan teori-teori sosiologi seperti konflik sosial, fungsionalisme, atau sekularilisasi. Contohnya, ada studi tentang gerakan hijrah anak muda perkotaan ya. Nah, sosiologi Islam menganalisis bagaimana hijrah itu menjadi strategi identitas kelas menengah muslim dan menghadapi
modernitas dan globalisasi. Itu kan sekarang zamannya kayak hijrah ya, go to hijrah apa gitulah intinya, menghadapi ya itu tuh bentuk modernitas dan globalisasi. Di sini pendekatan sosiologis menangkap Islam itu sebagai mobilitas sosial dan simbol resistensi terhadap gaya hidup sekuler. Seperti itu. Jadi ketiga pendekatan ini saling melengkapi, bukan saling menegasikan gitu. Studi Islam yang kaya akan menganalisis sebuah fenomena dari dimensi simbolik, budaya, praktik lokal, antropologis, dan dinamika sosial, yaitu sosiologis gitu ya. Mungkin itu saja pertanyaan nomor 1 yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih.